Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali rijadihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim ila afiyatin wa salamatin lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والذكرى والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai inilah lafaz dua kalimat syahadat beserta maknanya secara ringkas yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di kitab ini asalnya ditulis oleh Kiai Said dalam bahasa Jawa. Jadi asalnya Kiai Said menulis kitab ini dari bahasa Arab, karangannya Imam Sanusi, karangannya Imam Dasuki, diringkas sama beliau ke dalam bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena kita kumpulnya di Jakarta, ngajar di Jakarta, kalau pakai bahasa Jawa keder. Kecuali kitab ini diajarkan di Jawa. Kitab ini asalnya ya kalau di Jawa dari Tegal, banyak dibaca di sono, khususnya di pondok Kiai Said, pondok At-Tauhidiyah di Giren. Sekarang yang mimpin anaknya Kiai Said, ada Kiai ada Kiai Arwani, ada satu lagi Kiai siapa di Giren, itu masih asli pakai bahasa Jawa.
kalau di Jakarta kan kita pakainya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namanya Kiai Ahmad Saidi. Maka yang kemarin sudah kita bahas tentang kewajiban seseorang masuk ke dalam agama Islam. Kewajiban tiap-tiap orang yang sudah baligh, sudah mukallaf, akil, bulughud dakwah, mereka adalah wajib masuk ke dalam agama Islam. Setelah masuk dalam agama Islam, mereka wajib menetap di dalamnya untuk selama-lamanya. Caranya masuk dalam agama Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai mengerti ilmunya atau maknanya. Maka berikut ini akan dijelaskan 2 kalimat syahadat beserta maknanya yang harus kita ketahui secara ringkas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya hanya Allah. Itu makna yang harus kita pahami dari syahadat yang pertama, yaitu disebut syahadat tauhid gitu. Kalau yang kedua namanya syahadat rasul. Kok syahadat tauhid maknanya bersaksi tentang keesaan Allah. Disebut syahadat rasul maknanya bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat asyhadu, saya bersaksi, itu menyaksikannya bukan pakai mata, bukan. Kalau nyaksiin pakai mata ya nggak bisa. Gimana mau nyaksiin Allah pakai mata? Nggak ketemu. Karena semua alat indera kita tidak bisa untuk mendeteksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya indera ada berapa? Panca indera. Bukan Pancasila, bukan. Panca indera. Apa aja? Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Ini indera kita untuk menemukan sesuatu ini nih. Tapi 5 ini untuk menemukan siapa? Ya untuk menemukan sebangsa kita, untuk menemukan makhluk juga, ya kan? Nah kalau 5 ini mau dipakai untuk nemu Allah gimana? Ya nggak bisa. Allah mau dipelototi, dicari di mana? Ya nggak bisa. Allah mau dicium baunya kayak apa baunya? Ya nggak bisa. Allah mau didengerin suaranya di mana? Ya nggak bisa. Allah mau diraba-raba kayak apa rasanya? Ya nggak bisa. Jadi 5 ini alat indera kita nggak bisa kita pakai untuk mendeteksi, untuk menemukan Allah. Jadi alatnya pakai apa kita untuk menemukan Allah? Alatnya pakai akal. Allah berikan kita satu alat lagi untuk berpikir, yaitu akal. Lah semua ini mata, telinga, lidah, kulit, semua ini
pusatnya yang mengaturnya, mengendalikannya termasuk akal, yang mengendalikan adalah hati. Itu. Makanya yang bersaksi, yang bisa menemukan kesaksian tentang keberadaannya Allah, keberadaan Tuhan pencipta alam semesta ini adalah hati tiap-tiap manusia, yang hati itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan alam ini disebut namanya alam. Kenapa? Disebut alam. Kenapa? Karena asal dari alamat gitu. Ini semua alam itu maknanya mengalamatkan kepada keberadaan Allah. Kamu lihat langit, ingat Allah. Lihat matahari, ingat Allah. Lihat bulan, ingat Allah. Berarti langit, bumi, bulan, matahari jadi alamat gitu loh. Jadi petunjuk, menunjukkan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kemarin ada gerhana apa? Rembulan. Itu orang yang lihat gerhana rembulan, subhanallah, bertasbih kepada Allah. Hanya Engkau yang bisa menciptakan ini ya Allah. Berarti menemukan kepada keberadaan Allah. Yang nemu siapa? Hati. Kalau hatinya nggak dapat petunjuk, maka mata melotot hanya ngelihat rembulan aja. Oh bagus ya rembulan gerhana ya. Hasilnya bagus doang. Indah ya gerhana ya, keren ya gerhana ya, nggak menemukan keagungannya Allah, nggak menemukan kudrat iradatnya Allah. Tapi orang yang hatinya dapat petunjuk, maka dia akan bisa melihat ini adalah asas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang bersaksi tentang keberadaan Allah adalah hatinya tiap-tiap manusia yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka artinya asyhadu, saya bersaksi dan saya meyakini. Saya bersaksi dan saya yakin dulu apa bersaksi dulu? Bersaksi baru yakini. Ya. Menyaksikan dulu atau meyakini dulu? Yakin dulu baru bersaksi. Ada lagi itu. Lo nggak bisa maksa, lo maunya menang sendiri sih. Bersaksi dulu baru yakin, ada yakin dulu baru bersaksi. Bersaksi itu kayaknya ini mengikrar gitu loh. Mengikrarkan atau mendeklarasikan gitu loh. Membuat sebuah pernyataan. Saya menyatakan bahwa Allah itu Tuhan. Nah, kesaksian itu mengantarkan seseorang pada satu keyakinan. Ketika dia bisa sampai pada sebuah kesimpulan atau keyakinan, maka dia berani mengikrarkan. Saya bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Jadi yakin ini maknanya pakai ilmu. Yakin itu harus dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ya nggak bisa yakin. Namanya yakinan. Kalau kamu kok mantep namanya, udah saya mantep dah, Allah itu Tuhan. Sama dengan mantepnya orang-orang di luar Islam.
di luar Islam juga mantep. Saya mantep dah kalau Yesus itu Tuhan. Saya mantep dah kalau Buddha Gautama itu Tuhan. Saya mantep dah kalau Lata, Uzza, Manat, Hubal itu sebagai Tuhan. Saya mantep. Mantepnya itu bukan pakai mantepnya itu hasil beritanya orang lain. Mantepnya hasil dari kesepakatan. Mantepnya hasil dari kira-kira. Maka mantep yang seperti itu nggak disebut mantep yang sebenarnya. Jadi orang yang mau bersaksi tentang keberadaannya Allah, ya dia harus punya kemantapan yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Makanya di sini kita dituntun oleh musannif untuk punya ilmu pengetahuan tentang dua kalimat syahadat. Jadi nggak boleh asal mantep aja, pokoknya saya yakin dah. Kenapa yakin? Karena ini beritanya orang tua saya. Dari kecil orang tua saya beritainnya begini, udah saya mantep aja dah. Makanya demikian. Berarti kemantapannya menghasilkan satu kesaksian tapi enggak disertai ilmu pengetahuan. Hukumnya bagaimana? Namanya orang taklid. Apa? Taklid. Apa taklid itu? Ikut-ikutan pada pendapatnya orang lain. Hal ini sering terjadi. Anak kecil itu juga kadang meyakini sesuatu tapi nggak pernah menyaksikan apa-apa. Kayak anak kecil yakin tentang keberadaan setan. Ya. Sampai dia kadang takut, suruh kamar mandi takut, suruh keluar rumah beli gula aja takut. Enggak mah, takut mah. Yakin ada setan, yakin. Pernah nyaksiin? Enggak pernah. Nyaksiin aja enggak pernah, tapi yakin. Mah yakin yang seperti itu namanya yakin-yakinan. Bukan yakin beneran, bukan. Karena yakinnya enggak pakai ilmu pengetahuan. Dia nggak pernah punya bukti, nggak pernah punya dalil, nggak pernah punya petunjuk. Hasil dari dongengnya kawan-kawannya, dongengnya televisi, dongengnya, hingga dongeng itu membekas dalam hatinya sampai membentuk keyakinan. Sama dengan orang-orang di luar Islam tuh. Dongeng orang tuanya, dongeng buku-buku, dongeng dibaca sama dia sampai membentuk keyakinan, tapi nggak pakai ilmu, nggak pakai dalil. Maka kita diperintah bersaksi tentang ketuhanannya Allah, perintahnya itu pakai ilmu. Mana perintahnya? Allah perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah apa? Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan lain selain aku. Dan ketahuilah bahwa selain aku itu bukan Tuhan. Kamu disuruh tahu kalau Allah itu satu-satunya Tuhan, dan kamu disuruh tahu selain Allah itu bukan Tuhan. Saya mau nanya, Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah maka disebut Tuhan. Maka kalau sesuatu yang disembah itu disebut Tuhan, berarti Tuhan ada banyak. Karena sesuatu yang disembah itu banyak. Ya. Matahari disembah, bulan disembah, bintang-bintang disembah, Lata, Uzza, Hubal, Manat itu juga disembah, Yesus disembah, Buddha disembah, apalagi Wisnu,
apa? Brahma juga berarti sebagai apa? Tuhan. Jadi kalau ngomong Tuhan itu apa? Tuhan itu sesuatu yang disembah, namanya Tuhan. Nah kalau kita ngertiin Tuhan itu apa? Sesuatu yang berhak. Beda nih. Sesuatu yang berhak untuk disembah. Kalau yang berhak untuk disembah ya hanya Allah. Selainnya Allah tidak berhak disembah. Kenapa? Karena bukan sesembahan. Kalau saya nyembah patung, berarti patung kamu anggap Tuhan. Padahal patung tidak berhak disembah. Karena kamu nyembah patung, berarti kamu nganggap patung itu sebagai Tuhan. Kamu nyembah matahari, berarti anggap matahari sebagai Tuhan. Kamu nyembah bulan, berarti bulan kamu anggap sebagai Tuhan. Padahal itu semua tidak berhak untuk disembah. Nah yang berhak untuk disembah siapa? Allah. Hanya Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Lah pertanyaannya, kenapa Allah berhak disembah? Oh karena Allah Tuhan, Beb. Kenapa Allah Tuhan? Karena berhak disembah. Kenapa? Bolak-balik namanya itu nggak jelas. Hah? Kamu nyembah Allah kenapa? Karena Allah Tuhan. Kenapa Allah Tuhan? Sembah. Bolak-balik kalau begitu. Berarti definisi yang menunjukkan Tuhan itu adalah sesuatu yang berhak disembah, definisi yang masih umum. Kalau orang itu ngomong ambigu, apa ambigu itu apa? Belum ada kejelasannya, gitu loh. Belum ada apa pengertian yang mengerucut atau yang menuju kepada bisa memisahkan sesuatu dengan yang lainnya. Maka berarti butuh definisi yang lebih jelas. Nah di sini musonef akan menjelaskan nanti apa yang dimaksud Tuhan yang sebenarnya. Definisi Tuhan yang sebenarnya. Kalau definisi Tuhan dengan yang berhak disembah, definisi secara umum. Maka Tuhan yang sebenarnya adalah didefinisikan nanti adalah zat yang maha kaya. Tuhan itu apa? Zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Itulah namanya Tuhan. Di Allah itu kok disembah, kenapa? Karena Allah Tuhan. Emangnya apa yang menunjukkan ketuhanannya Allah? Oh karena Dia maha kaya, tidak butuh segala, dan segala sesuatu yang lain semuanya butuh kepada Dia. Itulah definisi Tuhan yang akan kita pakai, yang nanti di akhir kitab akan dijelaskan secara detail mana yang menunjukkan sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dengan definisi itu bisa menolak selain Allah itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena selain Allah tidak bersifat maha kaya. Selain Allah tidak dibutuhkan oleh segala sesuatu. Hanya Allah lah zat yang maha kaya dan dibutuhkan oleh segala sesuatu. Jadi kita bersaksi nih. Saya bersaksi bahwa yang berhak disembah di dalam wujudnya itu hanya Allah, dan kesaksian itu pakai keyakinan, bukan pakai katanya. Maknanya keyakinan pakai ilmu pengetahuan. Yakin itu mengeluarkan apa?
Yakin itu harus mengeluarkan apa? Yakin itu mengeluarkan kira-kira. Menolak kira-kira. Terus dzon, syak, itu loh. Terus taklid. Ini kata Imam Sanusi begitu. Maka kalau masih ada 4 ini tidak disebut yakin, gitu loh. Dzon itu dugaan kuat, namanya dzon. Kalau syak kira-kira. Kalau waham ragu-ragu. Taklid ikut-ikutan. Kira-kira, dugaan, ragu-ragu, ikut-ikutan itu nggak bisa sampai pada keyakinan, gitu loh. Sedangkan bersaksi tentang ketuhanan Allah harus pakai keyakinan. Orang yang masuk Islam nih, mau masuk Islam, saya mau masuk Islam, ya kamu harus syahadat dulu. Ya udah saya syahadat dah, asyhadu alla ilaha illallah. Syaratnya untuk diterima apa? Dia yakin kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Ngucapin syahadat tapi ragu, Allah itu Tuhan beneran apa bukan ya? Ya nggak sah syahadatnya. Walaupun dohirnya dia itu bersyahadat, tapi di akhirat nggak diterima syahadatnya, gitu loh. Di dunia orang nggak ada yang tahu hati kamu. Ya, kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta ayyashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Aku itu diutus oleh Allah untuk mendatangi semua manusia. Oh, diperintah Allah, semua manusia, hingga mereka mau bersyahadat tentang ketuhanan Allah dan menyaksikan aku sebagai utusan Allah, maka terjagalah darahnya dariku, terjagalah nyawanya dariku, terjaga kecuali atas haknya Islam. Adapun nanti perhitungan hatinya itu urusan Allah, bukan urusan saya. Jadi tugasnya Nabi apa? Mendatangi orang untuk mau bersaksi tentang ketuhanan Allah dan kenabian dirinya, maka dia termasuk telah menggugurkan kewajiban. Lah kalau ada orang kok tahu-tahu saya bersaksi ya Rasulullah, kalau engkau itu utusan Allah, Allah Tuhan, tapi hatinya ingkar, ragu, itu urusan Allah nanti di akhirat. Di dunia kelihatannya dia sudah jadi orang Islam. Lah makanya kamu jangan sampai kelihatannya dohirnya itu bersyahadat tapi hatinya ragu. Ragu Allah sebagai Tuhan itu enggak cuman Allahnya, zatnya, tapi ragu pula kepada sifat-sifatnya. Apa benar ya Allah yang ngatur rezeki ya? Oh, bahaya tuh. Apa betul ya Allah itu yang mematikan, menghidupkan ya? Apa betul ya Allah itu yang membagi jodoh tiap manusia ya? Kalau saya makan melinjo kok saya takut asam urat, itu Allah yang bikin apa bukan? Apa melinjonya memang setan melinjo nih gitu? Ini Allah yang bikin atau ragu? Oh ya udah, sama aja meragukan ketuhanan Allah. Jadi ketuhanan Allah yang harus kita yakini bukan zatnya saja sebagai Tuhan, tapi meyakini pula semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mulai sifat wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa. Maka dikatakan di sini, saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sungguhnya Allah itu adalah zat yang berhak untuk disembah. Itu tagnya tuh. Terus yang disaksikan apa? Yang disaksikan adalah Allah itu wajib adanya,
Allah wajib kidamnya, Allah wajib bakoknya, itu yang disaksikan. Allah wajib kudratnya, Allah wajib iradahnya, Allah wajib ilmunya, Allah wajib hayat, wajib sama, wajib basar, itu yang disaksikan. Kalau nggak nyaksiin itu, nggak meyakini itu pada Allah, ya berarti kamu kesaksiannya hanya ikutan. Kesaksiannya bukan kesaksian yang sebenarnya. Berarti nggak nyaksiin apa-apa di hatinya, tapi mulutnya bunyi. Jadinya apa? Jadinya apa? Beo. Kamu tahu beo? Beo itu kalau suruh ngomong kulhu bisa nggak? Apal dia? Hah? Suruh baca Al-Fatihah bisa nggak? Pinter beo. Kalau ditanya artinya apa beo gitu, ngerti? Baca terus, dia nggak ngerti dia. Kayak orang ngigo. Orang ngigo itu ngomongnya macam-macam kan? Ya. Wah, cerita ini ngomongnya begitu bangun tadi ngomong apa kamu? Ngomong apa? Saya nggak ngomong. Itu ngigo namanya. Ada orang kok bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Apa maksudnya? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kamu nyaksiin apa? Allah Tuhan yang kamu saksikan apanya? Nggak tahu. Ini namanya bukan nyaksiin kalau begitu. Kamu nyaksiin adanya Allah, nyaksiin kalau dia wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajib mukhalafah, sampai wajib mutakal. Mustahilnya Allah tiada, mustahil hudus, mustahil fana, mustahil mumatsalah, mustahil qiyamu bil ghair, mustahil ta'addud, mustahil ajaz, mustahil karoha, sampai mustahil abkama. Saya menyaksikan Allah itu wajibul wujud, mustahil adam, wajibul qidam, mustahil hudus, wajibul baqa, mustahil fana. Itu kesaksian kita. Kalau nggak nyaksiin itu, yang mau kamu yakini apa tentang ketuhanannya? Allah. Saya yakin Allah Tuhan. Lah kamu nyaksiin apanya? Kok nggak nyaksiin apa-apanya, kok ngeyakini kalau dia itu Tuhan? Sama saja berarti kamu posisinya masih seperti orang yang meyakini Lata, Uzza, Hubal, Manat sebagai Tuhan, tapi nggak nyaksiin apa-apa. Ini Lata, ini Tuhan. Yakin kamu? Yakin. Apa yang kamu saksikan tentang ketuhanan dia? Bingung dia, nyaksiin apa ya? Kamu yakin ini Wisnu, Brahma, Siwa Tuhan? Yakin. Yang kamu saksikan apa tentang ketuhanannya? Bingung dia, nyaksiin apa? Yesus Tuhan, ini Tuhan. Kamu nyaksiin apa tentang ketuhanannya? Kalau nggak nyaksiin apa-apa, berarti kamu tidak meyakini apapun. Berarti kesaksian kamu kesaksian palsu. Bukan alamat palsu, bukan alamat palsu. Saksi palsu. Saksi palsu itu di dunia saja kamu akan dihukum. Coba kamu kena ikut hadir kasus Sambo, atau kamu jadi saksi palsu namanya. Bukan saksi tapi belagu jadi saya saksinya Pak. Lu nyaksiin apa? Pak nyaksiin gak jelas Pak. Oh, saksi apa begini sih? Saksi kok begitu gak jelas. Saksi harus jelas. Ya. Jadi yang kita saksikan tentang ketuhanannya Allah ada berapa? Wajib, mustahil, jaiz. Itu yang kita saksikan tuh. Yang wajib pada Allah saya saksikan, yang mustahil pada Allah saya saksikan, yang jaiz pada Allah juga saya saksikan. Lah nyaksiin itu pakai akal. Satu-satunya alat indera kita yang bisa mendeteksi wajib, mustahil, jaiz hanya akal. Selain akal nggak bisa tuh nemu yang wajib pada Allah,
yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah nggak bisa nemu. Jadi jangan dikira nyaksiin Allah itu pokoknya pakai mulut aja Pak, yang penting yakin. Betul, tapi ada yang diyakini. Makanya kamu harus ngaji. Kalau kamu sudah ngerti yang wajib, yang mustahil, yang jaiz pada Allah, maka 3 inilah yang kita saksikan, dan dengan 3 inilah kita meyakini kalau Allah itu Tuhan. Kalau nggak nemu 3 ini, kamu saksinya bohong, dan keyakinan kamu keyakinan yang main-main. Yang wajib pada Allah ada 20. Itu udah kita hafalin lagi dari kecil. Allah wujud kidam bako. Dari kapan kamu hafal itu? Dari kecil. Orang tua kita ngajarin itu, bahwa itu kesaksian tentang Allah. Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman. Dari kecil kita hafal. Itulah kesaksian kita tentang ketuhanan Allah. Itu yang wajib ada 2, yang mustahil pun lawannya juga ada 20. Allah mustahil tiada, Allah mustahil berawal, Allah mustahil berakhir, Allah mustahil ada persamaannya, Allah mustahil butuh kepada sesuatu, mustahil Allah ada 2-nya, mustahil Allah itu lemah, mustahil Allah itu terpaksa, mustahil Allah itu bodoh, mustahil Allah itu mati, mustahil Allah itu buta, mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah itu bisu. Itu yang kita saksikan. Yang wajib 20, yang mustahil 20, terus yang jaiz ada 1. Apa itu? Menciptakan alam atau meniadakan alam. Boleh-boleh saja Allah menciptakan langit bumi, boleh pula Allah tidak menciptakan langit bumi. Maka di sini dikatakan, aku bersaksi bahwa Allah itu wajib adanya, mustahil tiadanya, dan Allah lah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekalian isinya. Loh, itu namanya jaiz. Yang wajib disaksikan, yang mustahil disaksikan, yang jaiznya juga disaksikan. Ulama mengatakan, menemukan yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, kalau kamu nemunya pakai berpikir, berarti kamu dengan ilmu. Kesaksian kamu tentang ketuhanannya Allah itu disebut namanya ma'rifat. Kamu orang yang kenal Allah dengan ilmu, dengan dalil. Tapi kalau ngertinya wajib, mustahil, jaiz itu pakai katanya orang lain, berarti taklid. Kesaksian kamu dengan dasar ikut, tapi ya harus yakin, harus ada yang disaksikan. Jangan kamu nyembah Allah, yang disaksikan apa? Kalau kamu sholat nyebut Allahu Akbar, yang kamu ingat apa tentang Allah? Yaitu Pak, alif, lam, ha, itu mah tulisan Allah. Itu namanya Allah. A, L, A, H, Allah. Itu mah namanya Allah. Ada tuh yang begitu. Saya punya kawan, punya kenalan ustadz. Kalau sholat di pengimamannya itu
Di depannya itu dikasih tulisan Allah gede, terus belakangnya dikasih lampu. Kalau dia waktunya sholat dinyalakan, nyala gitu loh, Allah. Ditanya kenapa begitu? Biar khusyuk, Bib. Ingat Allah. Lah yang diingat apanya? Kok tulisannya dipelototin? Lah bagaimana ingat Allah? Itu mah nyembah nama namanya kamu. Nyembah tulisan itu namanya, bukan nyembah zatnya Allah. Lah kamu sholat, sujud, rukuk, yang disembah siapa? Ya zatnya Allah yang disembah. Masa tulisannya Allah disembah bagaimana sih? Tulisan Allah mah di Quran tutup juga nggak ada yang lihat, kamu gantung juga nggak ada yang merhatiin. Wong tulisannya yang kita sembah bukan tulisannya. Maka jangan jadi penyembah tulisan Allah. Jangan jadi penyembah nama Allah. Tapi kamu harus menyembah zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sembah, kita mengenali tentang zatnya Allah, bahwa zatnya Allah adalah zat yang bersifat wajibul wujud, wajibul qidam, dengan 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Itulah yang kita saksikan tentang ketuhanannya Allah. Sampai sini nyambung nggak? Sampai sini paham? Jangan gagal paham. Gagal paham repot ini. Kenapa repot? Karena ini masalah inti, masalah yang terpenting dari semua rukun Islam yang wajib. Syahadat wajib, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Tapi syahadat ini yang terpenting. Kenapa? Karena dengan syahadat orang kafir jadi selamat. Dengan syahadat kamu terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Jadi ini intinya daripada orang Islam adalah bagaimana pengenalannya dan penyebutan, pengakuan tentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu sudah berhasil melewati ilmu ini, maka ilmu berikutnya mudah semua. Ilmunya sholat mudah, ilmunya puasa mudah, ilmunya haji mudah, ilmunya zakat mudah. Apalagi upaya kamu nggak usah mikir ilmunya haji dah. Berangkatnya kapan lo mikir ilmunya haji, lo nggak usah dipikirin. Ntar kalau mau berangkat baru mikirin ilmunya haji. Gablek duit kagak lo mikirin ilmunya haji. Gue mau belajar manasik, udah nggak usah. Ada lagi anak kecil-kecil TK disuruh manasik, itu gurunya doang dapat job itu yang begitu-begitu. Mau ngapain? Kewajiban kagak, ada kagak. Belajar lo. Emang kalau sudah manasik ngerti gitu? Kagak ngerti. Ilmunya zakat nanti kalau kamu mau tahu ilmunya zakat, cukup kamu tahu saya berhak nerima atau enggak gitu, bukan saya ngeluarin atau enggak. Nggak ada duitnya lah kita lah urusin. Jadi kalau mau belajar ilmunya ilmu Islam, paling yang kita pelajari pertama ilmunya syahadat, yang kedua ilmunya sholat, yang ketiga ilmunya puasa. Nggak pakai modal, udah 3 itu aja. Haji modalnya gede, zakat juga pakai modal. Lah yang penting 3 ini mana? Syahadat, sholat, puasa. Ya syahadat. Kenapa? Karena orang kafir kalau sholat nggak terus dia terbebas dari neraka. Orang kafir kalau puasa dia nggak terbebas dari neraka. Tapi orang kafir kalau syahadat terbebas dia dari api neraka. Berarti syahadat menjadi poin yang paling utama dari rukun Islam yang kita wajib untuk memeluknya, untuk kita pelajari. Jadi
Hari ini kita sudah tahu caranya masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat harus disertai ilmu pengetahuan. Apa itu ilmunya? Ya tadi, ada yang disaksikan, ada yang diyakini. Kalau menyaksikannya nggak ada kesaksian dan nggak punya keyakinan, berarti kamu nggak bersaksi apa-apa kepada Allah. Yang saya saksikan apa? Yang saya saksikan adalah yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Saya menyaksikan itu semua dengan keyakinan, maknanya dengan ilmu pengetahuan. Saya punya bukti mana yang wajib pada Allah, mustahil pada Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Dan Allah pula yang menguasai semua makhluknya. Maknanya menguasai itu apa? Menguasai apa? Menguasai bisa berbuat apa saja kepada makhluknya. Saya menguasai gelas ini, maknanya gelas ini bisa saya apakan saja. Mau saya pecahin bisa, mau saya letakkan bisa, mau saya manfaatkan bisa, mau saya pakai. Allah menguasai semua makhluknya, maknanya semua makhluk itu bisa diapakan saja oleh Allah. Mau dibikin baik bisa, mau dibikin jelek bisa, mau dimatikan bisa, mau dihidupkan bisa. Maka dikatakan Quran apa? Wa inna sya'nughriquhum fala sariha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Gerhana bulan yang kemarin tandanya Allah menguasai langit dan bumi. Andai Allah mau yang kemarin nggak terjadi gerhana. Gerhana itu apa? Gerhana itu apa? Disembunyikannya cahaya. Kalau gerhana matahari berarti cahaya matahari tersembunyi. Kalau gerhana bulan berarti cahaya bulan tersembunyi. Kalau Allah bisa menyembunyikan rembulan matahari, maka Allah bisa menguasai matahari rembulan. Mau ditabrakin bisa, mau dihancurkan bisa, mau disembunyikan bisa. Allah yang menguasai matahari dan bulan. Maka orang yang lihat gerhana, ya Allah, alhamdulillah, nggak kau tabrakkan ya Allah, nggak kau hancurkan ya Allah. Ini rahmat dari Allah. Jadi kita masih bisa hidup sampai sekarang, masih panjang umur, diberi iman, diberikan makrifat, diberi karunia. Ini bentuk dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmatnya Allah, karunia Allah, lindungan dari Allah, terus sebagai hambanya Allah sampai hari kematian kita, mati membawa iman dan Islam selama di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyya wa la niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah likulli haubah wastolana aurati wa amini rawati wa ufili walidina
والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.